Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya merupakan mahasiswa profesi nurse dari Stikes Surya Global Yogyakarta, angkatan 25. Di sini saya akan presentasi tentang konsep keperawatan gawat darurat. Konsep keperawatan gawat darurat terdapat pengertian dari gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, serta tidak gawat tidak darurat. Gawat darurat yaitu keadaan yang mengancam nyawa yang jika tidak segera ditolong maka dapat meninggal atau cacat, sehingga dapat diperlukan penanganan yang menjadi prioritas utama. Pasien gawat darurat contohnya yaitu pasien dengan keracunan akut serta adanya penurunan kesadaran, pasien dengan gangguan jalan napas, pasien dengan gangguan pernapasan, pasien dengan gangguan sirkulasi, atau adanya pemaparan mata yang menyebabkan kebutaan. Gawat tidak darurat yaitu keadaan yang mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan yang darurat. Keadaan ini merupakan termasuk prioritas kedua. Setelah dilakukannya resusitasi, segera dikonsulkan ke dokter spesialis untuk penanganan selanjutnya. Contohnya yaitu pasien dengan kanker stadium lanjut yang mengalami keracunan akut. Selanjutnya yaitu darurat tidak gawat, yaitu keadaan yang tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan yang darurat. Pasien ini biasanya sadar dan tidak mengalami gangguan pernapasan atau sirkulasi, tetapi tidak memerlukan juga resusitasi dan dapat langsung diberikan terapi preventif. Pasien ini bisa langsung dirawat di rawat inap, dan jika keadaannya lebih ringan dapat dipulangkan ke rumah untuk selanjutnya kontrol di poliklinik rawat jalan. Selanjutnya yaitu tidak gawat tidak darurat, yaitu keadaan di mana tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan yang darurat. Gejala atau tanda klinis ringan. Setelah mendapatkan terapi preventif, penderita dapat dipulangkan dan selanjutnya kontrol di poliklinik rawat jalan. Karakteristik kondisi kegawat daruratan. Tingkat kegawatan pasien sulit diprediksi. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu, data, dan sarana. Yang ketiga yaitu keperawatan diberikan untuk seluruh usia. Yang keempat yaitu tindakan memerlukan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Yang kelima yaitu saling ketergantungan tinggi antara profesi kesehatan dalam melakukan tindakan kolaborasi. Sistematika PPGD dalam IGD. Ketika pasien datang ke IGD, maka akan dilakukan triase. Triase ini yaitu proses penentuan atau seleksi pasien untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu, memprioritaskan terlebih dahulu mana yang harus mendapatkan tindakan, mana yang tidak, yang memerlukan waktu rentan responnya lebih sedikit. Selanjutnya akan dilakukan primary survey. Primary survey ini yaitu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat pasien atau korban mengalami keadaan yang mengancam jiwa dengan standarnya yaitu airway atau jalan napas, breathing atau pernapasan, circulation atau sirkulasi, disability atau kesadaran, exposure atau pemaparan. Selanjutnya yaitu secondary survey. Secondary survey ini adalah pemeriksaan seluruh tubuh yang teliti, di mana dilakukan head to toe, baik di depan atau di belakang, serta mengevaluasi ulang terhadap pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Selanjutnya akan dilakukan stabilisasi dan akan mendapatkan rujukan atau terapi preventif. Triase merupakan proses
pemilahan pasien berdasarkan kebutuhan terapi atau sumber daya yang tersedia, di mana terapi yang didasarkan pada kebutuhan airway atau jalan napas, apakah jalan napas pasien terhambat atau tidak, paten atau tidak. Yang kedua yaitu breathing. Breathing ini adalah pernapasan. Apakah pernapasan pasien ini terganggu atau tidak, atau bagaimana. Yang ketiga yaitu circulation, sirkulasi pasien itu bagaimana, kayak gitu. Yang keempat yaitu disability ini tingkat kesadaran, berapa GCS-nya pasien, kayak gitu, berapa tingkat kesadarannya. Yang kelima yaitu exposure ini paparan, apakah kondisi pasien tersebut ada patah tulang atau tidak, ada jejas atau tidak, ada, dan lain-lain. Kategori triase ini yang merah berarti darurat dan mengancam jiwa, kuning yaitu gawat tetapi tidak mengancam jiwa, hijau tidak gawat dan mengalami cedera ringan, hitam meninggal atau sakit parah dan tidak ada harapan hidup lagi. Triase di IGD dapat dilakukan lebih baik dan lebih spesifik. Retriase diperlukan karena adanya keterbatasan yang meliputi alat, staf, dan perkembangan kondisi pasien dari tempat kejadian ke rumah sakit. Prioritas kegawatan. Merah yaitu gawat darurat dengan waktu rentan responnya yaitu 0-10 menit. Contohnya yaitu kondisi-kondisi di mana adanya masalah airway-nya, breathing-nya, circulation-nya. Ada juga pasien yang mengalami kesulitan bernapas, pasien yang mengalami cedera kepala berat, pasien yang mengalami cedera tulang belakang, pasien yang mengalami shock, pasien yang mengalami kejang, nyeri dada, cedera multiple, trauma dada atau abdomen terbuka, kelainan persalinan atau pendarahan yang tidak terkontrol. Kuning ini darurat dan tidak gawat, Waktu rentan responnya yaitu 30 menit. Di mana contoh-contohnya yaitu pasien dengan nyeri karena gangguan paru, luka bakar, penurunan kesadaran, di mana GCS pasien lebih dari 8. Diare dengan dehidrasi sedang, muntah terus-menerus, panas tinggi. Selanjutnya yaitu hijau ini tidak gawat, tidak darurat, dengan waktu rentan responnya yaitu 60 menit. Contohnya yaitu pasien dengan fraktur tertutup, dislokasi, luka minor, atau batuk. Hitam ini yaitu death on arrival, di mana waktu rentan responnya yaitu 120 menit. Contohnya yaitu di mana pasien tidak memiliki harapan hidup lagi atau pasien dinyatakan meninggal. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.